Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat bengkel PAUD dimanapun berada, izinkan berbagi obrolan santai dan mudah-mudahan obrolan ini bisa ada inspirasi yang bisa diambil dari sahabat bengkel PAUD dimanapun berada. Pada kesempatan ini ceritanya kami itu diundang oleh Kemendikbudristek ya Pak, dalam acara penguatan sekolah penggerak angkatan pertama. Ini harus dikuatkan, kami datang ke sini dapat bimtek yang sangat berharga. Dan pada kesempatan ini saya ditakdirkan satu kamar dengan orang luar biasa di samping saya. Beliau adalah Pak Ripani dari Dumai, Provinsi Riau. Beliau adalah praktik baik program guru penggerak dan ikut sekolah penggerak. Keren, luar biasa. Silakan Pak memberikan perkenalan awal kepada sahabat bengkel PAUD. Senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Marapani. Kalau di tempat saya dipanggil Pak Pani. Ya. Saya termasuk kalau di dunia PAUD adalah makhluk langka. Laki-laki ya. Ternyata dapat teman saya juga yang luar biasa, Pak Calim ya. Jauh-jauh ya dapatlah laki-laki. Saya khawatir juga. Jadi saya adalah guru PAUD di TK Alfa Duta. Ya. Kalau teman-teman bertanya, Bapak guru apa? Ya, saya guru PAI. Jadi di Dumai saya adalah guru pengembang PAI dan kemudian termasuk ketua forum komunikasi guru PAI TK Kota Dumai. Organisasi mitra, saya bermitra dengan IPAUDI sebagai sekretaris umum ya, dengan ketuanya Bu Nevi. Bu Nevi ini adalah pengawas PAUD. Cukup perkenalannya teman-teman. Sepertinya Pak Calim mau menggali lebih dalam tentang saya, Mau menginterogasi. Silakan Pak Calim, mau bertanya apa? Pak Ripani. Kalimat pemantik yang sangat connecting ya, alhamdulillah. Ini Pak, kita ngobrol aja. Saya penasaran Pak dengan statement Bapak, kita itu adalah makhluk langka di dunia perpaudan. Pertanyaannya mungkin, seberapa lama Bapak sudah anjlok ke dalam dunia perpaudan dan kenapa bisa tertarik ke dunia perpaudan di mana para laki-laki tidak ada yang tertarik? Ini terkait tentang pasangan hidup saya tentunya. Jadi saya menikah dengan istri, ya tentunya dengan istri Pak. Kita bukan haji kita, Laki-laki Pak, normal. biasa kan selalu ngawur kalau udah ada bicara masalah istri, taunya. Jadi istri saya itu dulu ketika di tahun 2006 dia adalah aktivis di lembaga sosial, termasuk juga dia pengajar di sebuah PKBM ya. Jadi itu belum menikah, kita belum menikah. Tapi karena istri saya itu adalah teman saya waktu sekolah, saya diundang melakukan pembinaan terhadap anak jalanan waktu itu Pak. Keren. Ngajar tentang teknik sablon merdeka. Cuman dulu kan sablon itu kan pakai skrip komentarik. Iya, benar. Akhirnya karena beliau juga teman saya, kami ngobrol banyak. Tahun 2006 itu termasuk di PKBM itu ada menyelenggarakan kelompok belajar untuk anak usia dini. Ya kita akhirnya, saya sih terutama melihat suasana di anak usia dini kok asik. Setiap hari Sabtu ada makan bubur kacang hijau. Kemudian kegiatan perpisahan saya diundang juga. Bagian ngatur anak-anak sama MC waktu itu Awalnya. Iya di 2006 itulah berlanjut. Saya sering menemani si adik ini gitu yang sekarang istri saya, Mantan pacar. Iya, akhirnya di 2018 kami menikah. Waktu itu guys, saya masih kuliah Dulu. semester 7. Jadi ibaratnya kontroversi saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Alhamdulillah. Belum Bu.
Iya, jadi mungkin alasan pertamanya adalah kedekatan dengan pacar dulu ya, yang sekarang sudah jadi pendamping hidup. Bila ya, jadi kita bisa bertemu nih para bapak-bapak di Perpaudan. Selanjutnya mungkin Pak, ini saya penasaran, seberapa pentingkah guru laki-laki di dunia PAUD? Yang mana di lapangan kebanyakan para ibu-ibu yang ada di guru PAUD. Seberapa pentingkah kehadiran sosok ayah dalam sebuah lembaga PAUD? Filosofinya begini, saya pernah disampaikan sebuah ilustrasi oleh penasihat IPAUDI ya, Kota Dumai, Pak Haji Suhardi. Kalau kita para Fani, karena beliau juga perintis, beliau sekarang sekretaris ban di Provinsi Riau. Laki-laki nih, kalau guru PAUD-nya biasanya karena dia pengelolanya sekali, bisa jadi karena dia bagian dari pemilik, dan itu saya benarkan. Tapi saya perkuat lagi ditambah dengan rasa cinta. Kalau ditanya seberapa penting menurut saya, karena kan kita berada di fase fondasi. Anak-anak ini di zaman sekarang ini harus kita kenalkan dengan konsep bahwa ini loh laki-laki gitu ya. Kalau pesan saya sih, kalau adalah bapak-bapak mau merasakan bagaimana di dunia PAUD, asik. Ayo gabung. Iya, asik. Yang pertama begini, sebagai pengikat ya, bapak-bapak yang punya sarjana PAI ataupun rumpun PAI. Rumpun PAI itu kalau saya tidak salah itu ada 31. Masuk aja di TK yang formal ya. Nanti urus akun siaganya, bisa sertifikasi di situ. Saya sudah sertifikasi. Alhamdulillah, di PAUD sudah sertifikasi. Nah, kita bisa menggunakan jiwa kelaki-lakian kita untuk mentransformasi ke anak, tapi yang positif ya. Jiwa kelaki-lakian. Iya, artinya begini. Kalau di ibu-ibu, ya saya lihat sendiri, saya sudah belasan tahun di dunia PAUD ya. Artinya, kalau saya katakan, kalau kita di laki-laki, itu anak laki-laki ya, murid kita di PAUD lebih semangat. Tapi ada satu kabar gembira yang bisa saya sampaikan. Kita tidak dipanggil bapak, kita dipanggil om. Saya sampai sekarang dipanggil om Ustad. Nggak mau mereka manggil om bapak, tapi Ustad. Nah, om Ustad. Jadi sama gitu, anak-anak sama anak-anak ya. Apa yang kita ajarkan ke mereka, kalau kita refleksi sama anak, kalau laki-laki ini, kita kan suka hal-hal yang menggunakan logika, itu mereka lebih tertantang. Nanti kalau giliran menggunakan media seperti meronce segala, itu serahkan sama ibu-ibu. Tapi ketika membangun prinsip, ingat di Al-Quran, Nabi Ibrahim itu banyak menggunakan konsep komunikasi sama anak. Itu Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya, kan itu Nabi Ibrahim. Jadi kita, implikasinya itu dalam kehidupan seperti apa? Ya, kita bisa selain dengan anak-anak kita di rumah komunikasi, dengan anak kita di sekolah kita memperbanyak komunikasi. Itu artinya kita lebih bisa menggali imajinasi anak-anak kita. Menggali imajinasi itu begini. Kalau laki-laki ini kan berpikirnya logis ya. Katanya ya mohon maaf ibu-ibu, katanya kalau ibu kan pakai perasaan. Lebih tinggi mungkin kadarnya ya daripada dengan perasaannya. Dosis kita bisa kita naikin ke anak-anak. Jadi anak-anak nih kalau laki-laki ya umumnya lebih tertantang. Apalagi kita di dunia PAUD ini ya jangan hanya raga kita, tapi hati kita juga harus berada di dunia itu PAUD. yang penting Pak. Saya termasuk jiwa dan raga saya di PAUD. Total itu. Kenapa? Ya saya mengambil posisi-posisi penting di dunia PAUD. Termasuk saat ini saya sebagai pengajar praktik di guru penggerak, dan di kota saya satu-satunya dari dunia PAUD. Lupa nanti kalau pengajar praktik tahu kami kan untuk mendampingi guru penggerak, ya betul. Dan yang saya dampingi tidak ada yang di PAUD. SD, SMP, SMA itu waktu di angkatan 5. Sekarang saya bertugas lagi di angkatan 8. Ini mudah-mudahan saya menginspirasi gitu. Pembuktian bahwa guru PAUD bisa berguna di jenjang yang lebih tinggi daripada PAUD.
Jadi pesan saya gitu ya, PAUD ini tidak main-main ya, golden age ya, kayak kita kawal ini masa kemasan. Ya, Saya pernah ketemu dengan anak yang sekarang ini sudah sudah semester 1 kuliah, Ya. masih kenal dengan saya gitu. Ketika kami bersanding, oh sama maksudnya saya nggak terlalu tua-tua kali ternyata. Dia sudah berjanggut. beruban. Kalau saya masih terlihat muda. Kalau kata Pak Calim, anak generasi 85 ini 85. tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Transisi. Medium. Disebut belia kita enggak gitu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Jadi penyeimbang gitu Pak antara dua perasaan kejiwaan mungkin yang ada di naluri anak, mungkin antara perasaan dan realistis atau tadi berpikir perasaan dan nalurinya gitu ya, atau Iya. kritisnya gitu. Jadi bisa diseimbangkan. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ini saya tertarik bagaimana pandangan Bapak terhadap kegiatan sekolah penggerak. Seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan dari sekolah penggerak yang 1 tahun lagi ini akan berakhir. Ya. Di awal sekolah penggerak itu kita begini Pak. Kadang kita itu kan taunya kita itu berada pada posisi yang kurang tepat, bukan salah. Tapi ketika kita disuruh berubah, kita tidak mau. Kenapa? Karena pasti nyaman. Nyaman kita dengan keadaan itu. Kenapa nyaman? Karena sudah bertahun-tahun. Betul. Sama dalam guru penggerak. Di dalam guru penggerak itu hal yang paling utama ditanamkan mindset kepada calon guru penggerak itu adalah merubah mindset. Makanya di modul pertama itu adalah refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Apa itu refleksi pendidikan nasionalnya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu kan lahir sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Sama kayak kita di sekolah penggerak. Saya tarik dulu di sekolah penggerak. Kita itu kadang-kadang selalu melakukan pola yang itu aja. Tolak ukur kita besar tidaknya itu karena banyak murid gitu ya, selalu itu. Betul. Banyak murid berarti sekolahnya sukses. Padahal itu mindset lah. Padahal bukan di situ letaknya. Selama ini kita menggunakan konsep yang kurang tepat lah menurut saya. Akhirnya hanya satu-satunya ciri sekolah bagus dari murid itu iya, betul. Murid banyak itu hanya bonus. Ternyata di sekolah penggerak ini kita memang dipaksa berubah. Karena pilihan kita ketika di awal ikut tes itu mengambil pilihan itu, jadi mau tidak mau kita dijerumuskan kepada jalan yang benar. Dijerumuskan kepada jalan yang benar. Kenapa? Ya karena di tahun ketiga ini itu terasa transformasi perubahan itu sangat terasa, dan tidak hanya di kita sebagai pengelola, sebagai kepala sekolah, tapi di guru-guru ya. Apakah di perjalanan itu ada guru-guru yang tidak kuat? Nah, yang tidak kuat mundur. Jadi hanya orang-orang yang kuatlah yang terus maju. Kuat ini dalam arti menerima perubahan, kemudian menerima informasi-informasi baru. Karena itu tadi dalam rangka menyesuaikan anak didik kita yang akan menghadapi zaman sesuai dengan kodratnya. Tidak mungkin kan kita mengajarkan hal-hal di masa kecil kita untuk anak-anak kita sekarang itu dengan dunianya yang sekarang. Ya, jadi di sekolah penggerak itu dipenuhi semua kebutuhan itu. ya, jadi manfaatnya seperti itu ya. Jadi kalimat yang saya menarik adalah menjerumuskan kepada jalan yang benar. Oke Pak, statement terakhir. Kuat apa sih yang bisa Bapak sharekan pada teman-teman PAUD dimanapun berada? Ya, kalau saya prinsipnya sebesar apapun cobaan kita dalam hidup, namanya hidup ya, pastikan kita berada pada jalur yang benar. Karena ini pengalaman saya mengelola PAUD dari satu tempat ke tempat lain, dan sekarang ini sekolah yang kami kelola ini adalah sekolah milik keluarga yang kami rintis dari nol. Kenapa bisa saya katakan dari nol? Itulah angka terendah, tapi kalau boleh saya katakan dari minus. Dan lahirnya itu dalam kondisi keadaan yang sangat-sangat
tidak mungkin. Kenapa? Kita berada pada lingkungan yang bukan di kampung kita. Saya perantau, termasuk perantau saya dengan istri. Nanti mungkin di sesi lain saya dengan Pak Calim akan sharing bagaimana saya membangun Alfa Duta seperti yang sekarang. Ya, kami tidak tukar tapi paling tidak saya sekarang adalah bagaimana saya yang dulu. Ya, Saya sekarang adalah tapi pesan saya tetap berada pada jalur yang benar. Kemudian jadikan setiap cobaan yang paling berat yang kita rasakan sebagai titik balik kita. Yang pertama yang kita dekati itu tentu sang pencipta kita. Dalam teori apapun itu selalu contoh profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembalikan ke situ dulu. Yakinkan diri kita makhluk ciptaannya, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita. Jadi banyak sekali impian-impian saya dan istri yang sudah tercapai, yang itu tidak mungkin dengan kita kembali ke titik nol tadi itu, kemudian membangun prinsip baru. Dan jangan lupa juga pastikan suami dan istri memiliki visi dan misi yang sama. Sahabat Impian PAUD, mohon maaf ini situasinya sampai makan pagi karena memang mengejar penerbangan Pak Rani ke Dubai gitu ya. Mohon maaf, bukan maksud apa-apa. Terima kasih bagi sahabat Impian PAUD yang telah menyimak obrolan santai kami di pagi hari ini. Sekali lagi ini adalah upaya kecil dari kami memanfaatkan apa yang kami anugerahkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat Impian PAUD dimanapun berada. Terima kasih telah menyimak. Salam perubahan, salam PAUD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.